Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Budi Waloyo MSI dan juga Ibu Siti Muawana SPD MSc yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aplikasi persamaan diferensial pada peluruhan zat radioaktif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Widya Andike dengan NIM 41014220004 dan rekan saya, Veronia Sanabila Saada dengan NIM 41014220033 dan Serly Vidianti dengan NIM 41014220046. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait 5 topik. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, penyelesaian masalah secara manual. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan MATLAB. Dan yang terakhir adalah simpulan. Baik, memasuki topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu terkait persamaan diferensial biasa. Sebelumnya, persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas dan turun-turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Persamaan diferensial biasa itu sendiri adalah sebuah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel bebas. Suatu persamaan diferensial biasa dapat dinyatakan dalam bentuk seperti terlihat pada layar, yaitu f x, y, dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, sampai dengan d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan 0, atau f x, y, y aksen, y double aksen sampai dengan y n aksen sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bentuk umum PDB orde 1 derajat 1, yaitu Px, y dx ditambah Qx, y dy sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial biasa tersebut dapat dengan mudah dinyatakan dalam bentuk lain. Sebagai contoh, seperti bentuk x plus y dx ditambah x y dy sama dengan 0. Terlihat bahwa Px, y sama dengan x plus y dan Qx, y sama dengan xy. Persamaan di atas dapat pula dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah x plus y per xy sama dengan 0. Solusi persamaan diferensial orde 1 derajat 1 dapat diselesaikan dengan beberapa metode berdasarkan bentuk persamaan diferensialnya. Selanjutnya, untuk peluruhan radioaktif, di mana peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutron, dan sinar gamma. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalnya, Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa zat pada laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan. Oleh karena itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dalam bentuk dN per dt sama dengan Kn, dN per N sama dengan kdt. Selanjutnya, diintegrasikan terhadap T, maka didapatkan ln N sama dengan Kt plus C, di mana C merupakan konstanta sebarang. Misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau atom mula-mula zat radioaktif, maka C sama dengan N0. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegrasian, diperoleh ln N sama dengan Kt plus C akan ekivalen dengan ln N sama dengan Kt plus N0 ekivalen dengan E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt ditambah E pangkat N0 ekivalen dengan N sama dengan N0 dikali E pangkat Kt. Maka diperoleh N sama dengan C kali E pangkat Kt. Selanjutnya, kita masuk ke permasalahan. Sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang diketahui.
Bila pada mula-mula terdapat 50 mg zat dan sesudah 2 jam diamati, zat tersebut telah kehilangan 10% massa awalnya. Berdasarkan uraian masalah di samping, A. Carilah ekspresi matematisnya. B. Carilah massa zat tersebut setelah 4 jam. C. Tentukan waktu yang dibutuhkan sehingga zat meluruh menjadi setengah dari massa awalnya. Penyelesaian masalah secara manual. Diketahui dari rumus N sama dengan C dikali E pangkat KT, dengan N sama dengan jumlah zat yang ada pada waktu T, K sama dengan konstanta, T sama dengan 0, dan N sama dengan 50. Maka N sama dengan C dikali E pangkat KT ekuivalen dengan 50 sama dengan C dikali E pangkat K dikali 0. Ekuivalen dengan 50 sama dengan C. Diketahui bahwa sesudah 2 jam, zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Maka ketika T sama dengan 2, yaitu 10% dikali 50 ml sama dengan 5 ml. Sehingga massanya menjadi 50 ml dikurangi 5 ml sama dengan 45 ml. Dari perhitungan tersebut diperoleh N sama dengan 45, C sama dengan 50, dan T sama dengan 2. Selanjutnya akan dicari nilai K. Dengan rumus N sama dengan C dikali E pangkat KT. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi, ekuivalen dengan 45 sama dengan 50 dikali E pangkat K dikali 2, ekuivalen dengan kedua ruas kita kalikan, kita bagi dengan 50. Ekuivalen dengan 45 per 50 sama dengan 50 dikali E pangkat K dikali 2 per 50. Ekuivalen 9 per 10 sama dengan E pangkat K dikali 2. Ekuivalen ln 9 per 10 sama dengan K dikali 2. Ekuivalen ln 9 per 10 per 2 sama dengan K. Ekuivalen dengan negatif 0,053 sama dengan K. Maka ekspresi matematisnya adalah N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T. Selanjutnya, pertanyaan yang ke B, kita akan mencari massa zat setelah 4 jam. Diketahui N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T, dengan T sama dengan 4. Diperoleh N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T, ekuivalen dengan N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 dikali 4, ekuivalen dengan N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,212. Ekuivalen dengan N sama dengan 50 dikali 0,809. Ekuivalen dengan N sama dengan 40,5. Jadi, massa zat setelah 4 jam adalah 40,5 ml per gram. Kemudian kita akan mencari lama waktu dibutuhkan sehingga zat luruh menjadi setengah massa awal. Diketahui pada soal, massa awal atau C sama dengan 50 ml per gram, maka setengah dari massa awal adalah N sama dengan setengah C. Diperoleh N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 dikali T, ekuivalen dengan setengah C sama dengan C dikali E pangkat negatif 0,053 T. Ekuivalen dengan setengah sama dengan E pangkat negatif 0,053 T. Ekuivalen dengan ln setengah sama dengan negatif 0,053 T. Ekuivalen T sama dengan ln setengah per negatif 0,053. Ekuivalen T sama dengan 13. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar zat luruh menjadi setengah massa awal adalah 13 jam. Permasalahan terkait peluruhan zat radioaktif sebelumnya telah diselesaikan secara manual. Nah, kemudian di sini kami menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, berikut kode program pada aplikasi MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah gambar grafik yang dihasilkan dari kode program tadi. Nah,
Gambar grafik ini menunjukkan hubungan antara massa zat radioaktif dan waktu peluruhan. Pada sumbu horizontalnya terdapat waktu dalam satuan jam, sedangkan pada sumbu vertikalnya terdapat massa zat dalam satuan miligram. Jadi, berdasarkan grafik ini, kita dapat melihat bahwa massa zat radioaktif akan berkurang secara eksponensial seiring bertambahnya waktu. Untuk simpulannya, persamaan diferensial dapat diterapkan di berbagai bidang, salah satunya dalam permasalahan peluruhan zat radioaktif. Masalah ini dapat diselesaikan baik secara manual maupun dengan menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB. Penyelesaian manual melibatkan langkah-langkah perhitungan yang detail dengan menggunakan rumus N sama dengan C dikalikan E pangkat KT. Sementara MATLAB dapat mempermudah perhitungan melalui metode numerik dan visualisasi. Dengan demikian, persamaan diferensial menjadi alat yang penting dalam memahami fenomena peluruhan dan aplikasinya dalam ilmu fisika serta bidang terkait lainnya. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.